Perkenalkan, nama saya Rida Yasmin Indah Faradila dengan NIM 2104223, mata kuliah Ilmu Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak I. Permana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit presentasi tentang materi pertemuan keempat yang berjudul Asas-asas Manajemen. Yang pertama adalah asas memandang jauh ke depan, maksudnya di mana yaitu pemerintahan memiliki visi dalam arti memiliki kemampuan memandang jauh ke depan dengan tujuan untuk mencapai keperluan perencanaan secara strategis. Yang kedua adalah asas belajar dari sejarah, maksudnya yaitu pemerintahan itu adalah suatu proses sejarah yang melahirkan konsep sejarah pemerintahan yang panjang. Selanjutnya adalah asas kepastian hukum dan perubahan, di mana kepastian hukum adalah bingkai perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah suatu hal yang pasti. Yang keempat adalah azas berpikir panjang, yaitu memikirkan terlebih dahulu dalam melakukan sesuatu atau bertindak dengan mengendalikan risiko dan tujuan yang terjadi secara rasional dan objektif. Yang kelima adalah azas keserasian motif, cara dengan alat. Motif adalah sebagai input, cara atau alat adalah sebagai proses, hasil dan manfaat adalah sebagai tujuan. Yang keenam adalah azas profesionalisme, di mana adalah konsep ilmu administrasi dan manajemen, khususnya MSDM. Profesionalisme artinya yaitu sifat ketekunan pada pekerjaan yang dikuasai dan dilaksanakan secara benar dan teliti. Yang ketujuh adalah azas kepatuhan. Kepatuhan bermakna bahwa apa yang dilakukan disesuaikan dengan norma hukum dalam prosedur yang ada dalam suatu organisasi. Yang kedelapan adalah azas tanggung jawab, yaitu di mana suatu sikap untuk menanggung risiko terhadap pekerjaan yang terjadi atau yang dilakukan, tanggung jawab lebih pada pelaksanaan kewajiban dan hak sebagainya. Yang kesembilan adalah azas kebersamaan, yaitu di mana azas yang memperlakukan semua orang sama dan rata tanpa memandang ras dan kebudayaan di dalam hukum dan pemerintahan. Yang ke-10 adalah azas noblesse atau oblige, lebih pada makna moral obligasi, di mana penghargaan kepada seseorang yang berjasa khususnya di bidang pemerintahan. Yang ke-11 adalah azas omnipresence, di mana pemerintahan serba hadir di mana-mana untuk membangun dan melayani masyarakat. Yang ke-12 adalah azas governance, yaitu azas pemerintahan yang baik sebagai spirit pemerintahan modern yang mencukup nilai transparansi, keadilan, pelayanan, efisiensi, efektivitas, dan sebagainya. Ke-13 adalah azas sisa residu, di mana urusan sisa sebagai ampas yang menjadi sampah di bidang pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Yang ke-14 adalah azas aktif, di mana sikap untuk melakukan sesuatu kegiatan pemerintahan secara aktif sesuai dengan kondisi pemerintahan yang ada dan melahirkan suatu kreasi. Yang terakhir adalah azas dengan sendirinya, yaitu di mana kegiatan tanpa pengurus dan aturan untuk menyelesaikan sesuatu. Yang ke-16 yaitu azas discretion, merupakan hak dan kewenangan seseorang untuk melakukan tindakan keputusan dan bertindak sesuai dengan pertimbangan sendiri. Yang ke-17 adalah azas fresh ermesen, adalah dalam kondisi yang tidak menentu perlu dilakukan tindakan yang tepat. Yang ke-18 adalah merupakan azas persatuan dan perbedaan, di mana Bhinneka Tunggal Ika menjadi tonggak persatuan dan perbedaan di antara kita. 19 adalah azas keterbukaan, yaitu dalam hal mencoba input tertentu menjadi output tertentu. Yang ke-20 adalah azas keutamaan, yang merupakan mendahulukan rakyat dalam kegiatan pemerintah, baik secara general maupun secara fisik. Yang ke-21 adalah azas kepercayaan, pengharapan, dan kekecewaan, di mana rakyat percaya kepada pemerintah, rakyat berharap kepada pemerintah, dan rakyat kecewa kepada pemerintah. Sekian materi saya hari ini. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.